Rambut biru Wakil Bupati Blitar sudah atas izin Gus Ikdam. Bukannya izin ke rakyat, izin ke dinas instansi terkait, ataupun atasan dan orang-orang Pemkab, malah izinnya ke bocah yang posisinya di luar dinas dan Pemkab. Gus Ikdam lagi. Assalamualaikum teman-teman. Nama Gus Ikdam kembali disorot karena Wakil Bupati Blitar, Kaji Beki, ini mewarnai rambutnya justru izin kepada Gus Ikdam, bukan izin kepada instansi terkait ataupun mungkin izin dengan partner kerjanya yaitu Bupati Blitar, tidak izin kepada gubernur, tapi izinnya kepada Gus Ikdam. Malah ada yang bilang ini harakiri, bukannya izin ke rakyat, izin ke dinas instansi terkait, ataupun izin dengan atasan ataupun orang-orang Pemkab, malah izinnya ke bocah. Gus Ikdam memang muda teman-teman ya, sampai orang ini mengatakan izinnya malah ke bocah yang posisinya di luar dinas dan Pemkab. Hal ini sontak membuat warga Blitar terutama ini merasa aneh juga. Aneh dengan perkataan orang ini teman-teman ya. Kenapa Gus Ikdam dibawa-bawa dan malah dikatakan sebagai bocah atas izin kepada Pak Kaji Beki untuk mewarnai rambutnya yang berwarna biru teman-teman ya. Nah di sini harakiri sampai menuliskan Permendagri teman-teman ya. Dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020 telah mengatur secara detail mengenai jenis pakaian ASN, atribut termasuk masalah rambut. Pasal 24 Permendagri tersebut, poin B berbunyi, rambut dipotong pendek, rapi, dan sesuai dengan etika bagi pria. Dan pada poin C, tidak mewarnai rambut yang mencolok. Larangan mengecat rambut warna-warni juga dilarang bagi PNS wanita di Kemendagri. Menjadi PNS membawa beberapa konsekuensi aturan yang melekat, teman-teman ya. Sampai dituliskan Permendagri di sini. Nah, kemarin saya melihat ada sebuah artikel juga ya. Artikel ini dari hukumonline.com. Apakah kepala daerah dan wakilnya termasuk aparatur sipil negara? Di sini ditulis apakah gubernur, wali kota dan bupati itu ASN? Ternyata di sini adalah pejabat negara, teman-teman ya. Di sini dituliskan pejabat negara itu siapa saja dari poin A sampai poin N. Di sini ditulis gubernur dan wakil gubernur, bupati wali kota dan wakil bupati wakil wali kota itu adalah pejabat negara. Dan kesimpulannya di sini adalah berdasarkan poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa gubernur, wali kota, bupati bukan ASN, melainkan pejabat negara, teman-teman. Dan kenapa Gus Ikdam mengizinkan? Kenapa Gus Ikdam mengizinkan, teman-teman? Pada waktu itu alhamdulillah ada sahabat saya. Pada waktu itu karena beliau pejabat, rambutnya sudah hitam semua. Oh, jadi awalnya rambutnya Pak Kaji Beki ini sudah hitam, teman-teman ya. Sudah hitam. Ketika menjabat, ini rambutnya sudah hitam, teman-teman. Tapi karena tahu ini yang undang Arema, izin Gus, saya itu diajak apa enggak? Terus akhirnya sama Mas Ali, Pak Wabub harus berangkat itu langsung. Kemarin H-2 sebelum tanggal 19 ini disemir biru. Oke, kalian tahu dong sekarang yang dipermasalahkan apa? Ternyata ketika Gus Ikdam ini ada undangan halal bihalal Aremania beberapa hari yang lalu sahabatnya Gus Ikdam yaitu Pak Kaji Beki yang merupakan wakil bupati ini juga diminta untuk ikut. Akhirnya rambutnya Pak Kaji Beki ini disemir biru, teman-teman. Karena Aremania identik dengan warna biru. Sebelumnya Pak Kaji Beki ini rambutnya sudah hitam. Ya karena diundang untuk menghadiri acara halal bihalal
di Aremania ini akhirnya rambutnya dicat warna biru, teman-teman. Ini dari dadakan si anyar mulakno biru niku gila. Tuh, dadakan teman-teman ya. Jadi pewarnaan rambut ketika itu yang dimaksud izin oleh Gus Ikdam, izin kepada Gus Ikdam, ini adalah untuk menghadiri acara halal bihalal Aremania yang identik dengan warna biru. Akhirnya Pak Kaji Beki mendadak dicat biru. Itu juga izin kepada Gus Ikdam ya. Makanya kenapa kok sampai kemana-mana ikut? Karena Gus Ikdam ini dengan Pak Kaji Beki sudah menjadi sahabat, teman-teman ya. Sahabat plek. Dan rambutnya Pak Kaji Beki sebenarnya biru sejak sebelum menjadi wakil bupati. Sudah lama, sudah lama. Dan ketika menjadi wakil bupati, sempat juga diwarna hitam. Mungkin juga menghormati atasan, menghormati aturan, mengikuti aturan. Mungkin seperti itu. Tetapi karena konteksnya di sini adalah diundang Arema, ya rambutnya dicat biru lagi. Dan ini pun juga atas izinnya Gus Ikdam. Ini loh konteksnya ternyata seperti ini. Panjenenganipun Bapak Haji Beki Herdiansah. Doakan semoga menjadi Wabub Blitar ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dapat membawa Blitar menjadi kabupaten yang adem ayem, Oke. tentrem dan makmur. Nah, ya semoga doanya Gus Ikdam terkabul ya. Karena ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan Pak Kaji Beki ini justru membuat postingan yang menurut saya ini meresahkan, teman-teman ya. Harakiri ini akun fake, akun palsu ya, akun anonim lah, tidak nyata, orangnya ini tidak nyata. Dan ternyata komentar-komentar di postingan itu justru malah mendukung atau membela Pak Kaji Beki. Contohnya ini, manjingo malah oleh duit, bekerja saja malah dapat uang. Nggak usah pedulikan tentang pakaiannya Pak Kaji Beki, rambutnya, penampilannya dicat warna biru, nggak usah. Arep tatoan, arep semiran, rangaruh. Lurah Banjarnegara full tato, yo reneng sing komentar. Sing penting kerja nyata. Lek neko-neko, gek raketok kerjane yo patut disemprot. Ini juga bagus, teman-teman ya. Bukannya saya membela tatonya Bapak Lurah Banjarnegara yang viral itu, enggak. Tetapi Pak Lurahnya itu dulu dipilih juga oleh rakyat, tentunya rakyat yang menginginkan. Dan ternyata penampilan tato tidak mempengaruhi kinerja dari lurah itu. Jadi mau siapapun orangnya, ketika orang itu memang mungkin dipilih oleh rakyat. Seperti Pak Kaji Beki kan juga dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh pejabat. Enggak, dipilih oleh rakyat. Untuk memimpin Blitar, meskipun hanya sebatas wakil bupati, bupatinya kan Pak Rianto. Tetapi Pak Kaji Beki ini punya pengaruh juga. Punya pengaruh mungkin kinerjanya lebih baik daripada yang wakil bupati atau bupati sebelumnya. Ataupun mungkin memang Pak Kaji Beki ini terkenal karena sedekahnya. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya orang-orang milih karena apa. Tapi yang jelas penampilan yang bagaimanapun itu ternyata kalau menjadi bupati, wakil bupati, ataupun lurah, yang penting adalah kinerjanya, bukan penampilannya saja. Penampilan bisa dirubah, cat rambut bisa dirubah. Contohnya Pak Kaji Beki pernah juga menyemir rambutnya hitam, karena menghadiri undangan Aremania, akhirnya dicat warna biru. Rambut biru dimasalah nih, mbok yo sing korupsi iku dimasalah nih. Rambut biru nggak haram, tapi korupsi iku sing biadab nggak ngerti adab. Betul, betul Mbak Intan. Jadi meskipun rambutnya biru, kalau kinerjanya itu bagus, tidak masalah. Toh warna biru pada rambut seseorang itu tidak haram. Nggak haram teman-teman ya, nggak haram menurut agama. Dan konteksnya Gus Ikdam kan seorang ulama di Blitar. Sudah tentu untuk masalah rambut itu sudah memperhitungkan ini kalau dalam sisi agama bagaimana. Dan ternyata juga
warna rambut selain hitam itu boleh teman-teman, diperbolehkan. Yang justru harusnya disinggung adalah orang-orang yang berpakaian rapi, baju dinasnya rapi, perkataan demi perkataannya sopan, tetapi korupsi triliunan. Itu yang justru harus disinggung terus-menerus. Karena apa? Merugikan negara. Secara keuangan negara sangat-sangat merugikan. Meskipun pakaiannya rapi, tapi kalau korupsi, buat apa?